Fuldapi TV, TV-nya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita yang kita bacakan dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Ziyadatuha Ar-Rajabiyah ma'al fawaid al-mustanbita minha, yang ditulis, yang diterjemah dan yang dijelaskan oleh Dr. Agus Hasan Basori. Untuk kali ini kita masuk pada hadis yang kedua, yang biasa dikenal dengan hadis Jibril. Ya. Al-hadits tsani, Jibril yu'allimuddin, al-Islam wal iman wal ihsan. An Umar radhiyallahu an aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis syar la yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral khufata uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan thumman talaqa falabistu maliya thumma qala li ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum, rawahu Muslim. Tuhan sekalian, cukup panjang memang. Insyaallah ini adalah sebuah hadis yang termasuk pokok dari ajaran kita, ajaran Islam atau usuluddin, ya, termasuk hadis usuluddin atau hadis yang pokok di dalam agama kita, agama Islam, baik mengenai i'tiqadiyah ataupun amaliyah, kepercayaan dan amaliyah atau amalan-amalan yang seharusnya kita lakukan dalam berislam ini. Ada banyak faedah dari hadis yang sudah kita bacakan tadi. Sengaja saya bacakan matannya atau naskahnya biar nanti bisa di setel ulang dan dihafalkan. Harapan kami begitu, sehingga
nanti untuk kehidupan kita sehari-hari bisa menjalankan dengan baik, karena ini adalah pokok dari agama kita, agama Islam, insyaallah ta'ala. Di antara faedahnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang dengan bermajlis atau bercengkrama dengan para sahabat ketika akan mengajarkan agamanya. Ya, jadi bermajlis dan bercengkrama bersama para sahabat untuk mengajarkan agama kepada mereka. Dengan adanya majelis seperti ini, para peserta atau para sahabat yang ada di situ bisa saling kenal, atau kalau dalam majelis kita, ya, dalam majelis kita yang hadir bisa saling kenal satu dengan yang lainnya. Di antara jalan turunnya wahyu adalah malaikat menyerupai seseorang dan berbicara kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian malaikat mempunyai kemampuan untuk menyerupai seseorang. Di antara metode atau cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan perkara-perkara agamanya, di antaranya yaitu dengan cara tanya jawab. Dibolehkan atau diperkenankan seseorang yang sudah tahu tentang ilmunya menanyakan kepada yang lain dengan harapan yang lainnya tahu tentang ilmu tersebut dengan cara bertanya kepada orang yang lain. Mempelajari agama hendaknya benar-benar detail, ya, secara detail dan menyeluruh, sehingga kita bisa benar-benar paham betul pokok-pokok, bahkan sampai dengan fara atau cabang-cabangnya. Dalam hadis ini juga dijelaskan perbedaan antara Islam dan iman. Kalau Islam itu lebih kepada amalan atau perbuatan yang nampak. Adapun iman itu adalah berupa keyakinan yang ada di dalam hati. Dijelaskan juga dalam hadis ini tentang rukun Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, kemudian yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dalam kalimat Jibril ada kata-kata sodakta ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Dalam metode tanya jawab semacam ini, kemudian yang bertanya menyatakan atau menekankan pembenaran di dalam jawabannya, ini menunjukkan bahwasanya jawaban yang disampaikan atau pembenaran atas jawaban yang disampaikan. Jadi penekanan pembenaran atas kebenaran sebuah ilmu dengan kata-kata dari Jibril, yaitu tadi sodakta. Mungkin di antara kita ketika ada seseorang yang ingin mengajarkan agama kepada kita, ya, padahal dia sudah tahu yang dia tanya, tapi ketika dijawab dan jawabannya adalah benar, kemudian kita bisa menambahkan atau bisa menekankan dengan kata-kata sodakta atau engkau menjawab dengan benar. Yang selanjutnya, hadis ini juga menjelaskan tentang rukun iman. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan yang keenam, iman kepada
takdir Allah Subhanahu wa taala baik dan buruknya. Di hadis ini juga menjelaskan status keagamaan ini dimulai dari yang umum, kemudian masuk kepada yang khusus, dan yang lebih khusus lagi. Maka setiap muhsin pasti dia sudah melalui tahapan mukmin. Demikian juga setiap mukmin pasti dia sudah melalui tahapan muslim, tapi tidak berlaku sebaliknya. Tidak berlaku sebaliknya. Berikutnya, hadis ini juga menjelaskan bagaimana praktek ihsan di dalam beragama, yaitu hendaknya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Kalau fa'ilam takun tarahu, kalau tidak melihatnya, maka yakinlah fa'innahu yaraka, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Dalam hadis ini disebutkan melihatmu, artinya ketika kita melaksanakan ibadah kemudian merasa ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, diharapkan muraqabatullah ini meningkatkan kualitas dari ibadah yang kita lakukan. Melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ini harus, keyakinan ini harus kita tekankan di dalam diri kita, bahwasanya ru'yatullah di bumi ini tidak memungkinkan. Ya, tidak memungkinkan karena memang makhluk atau ciptaan Allah yang ada di bumi ini masih atau belum mampu untuk melihat secara fisik Allah Subhanahu wa taala di bumi ini atau di dunia ini. Adapun nanti di akhirat merupakan suatu kenikmatan yang terbesar, yaitu ketika seorang hamba diberi kenikmatan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hal itu nanti di akhirat. Terjadinya hari kiamat, tidak satu makhluk pun yang tahu waktunya, termasuk para malaikat dan para nabi. Hari kiamat mempunyai tanda-tanda. Ya. Dalam hadis ini disebutkan ada dua. Yang pertama adalah seorang budak wanita yang memiliki atau yang melahirkan tuannya. Seorang budak wanita yang melahirkan tuannya, karena mungkin terlalu sudah banyaknya anak-anak dari budak-budak ini, ya mungkin saja di antara anak-anak ini nanti ada yang membelinya, ada yang memiliki wanita atau ibu yang telah melahirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang fakir yang menjadi kaya dan berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Nah, jadi dari tadi kalau disebutkan tadi kan telanjang kaki, telanjang badan atau telanjang dada, fakir, mengembala kambing. Nah, ketika menjadi kaya, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan atau membuat bangunan yang mewah, yang megah, dan seterusnya. Ini termasuk tanda-tanda dari hari kiamat. Di akhir hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya bahwasanya orang yang hadir di tengah-tengah mereka tadi adalah malaikat. Kemudian hal-hal gaib, ya hal-hal yang gaib tidak bisa diketahui
atau bukan ranah dari ilmunya makhluk. Artinya semua makhluk tidak ada yang dikasih ilmunya tentang hal-hal yang gaib. Ya, tentang hal-hal yang gaib. Itu semuanya hak sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ketika seseorang ditanya tentang suatu perkara, kemudian dia tidak tahu, maka dia akan jauh lebih gentle kalau terus terang tidak tahu jawabannya. Ya, berterus terang tidak tahu jawabannya itu sangat-sangat membantu dia tentang keilmuan atau ilmunya. Kenapa demikian? Karena pengakuan ini insya Allah tidak membuat seseorang jatuh martabatnya, akan tetapi justru menunjukkan sikap kewaroannya, ketawaduannya, ataupun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian banyak hal dari pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Jibril yang mengajarkan agamanya kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buldapi TV, TV-nya umat Islam.